Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya, ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam renungan kita hari ini saya memberikan tema kepada kita sesuai dengan pertanyaan seorang ahli Taurat, yaitu hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Bapak Ibu saudara terkasih, kembali kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan kembali diajukan kepada Yesus, yang mana orang-orang yang tidak menyukai kehadiran Yesus pada hari ini mereka menanyakan, ingin melihat tentang sejauh mana pengetahuan Yesus Kristus, bagaimana keimanan Yesus Kristus tentang hukum Taurat, sehingga kita melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan terus diajukan kepada Yesus Kristus. Jikalau kita melihat dalam renungan kita hari ini, bagaimana ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat telah mendengar bahwa orang-orang Saduki telah dibungkam oleh Yesus Kristus atas pertanyaan mereka tentang kebangkitan, di mana mereka tidak mempercayai tentang kebangkitan.
Dan ketika Yesus menjawab pertanyaan mereka mengenai kebangkitan, mereka dibuat bungkam oleh Yesus Kristus atas setiap jawaban yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Namun hal ini tidak membuat mereka cukup. Hal ini tidak membuat mereka diam kembali. Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi yang mendengar orang-orang Saduki yang dibungkam oleh Yesus membuat mereka semakin marah. Mereka kembali datang menjumpai Yesus Kristus dan menanyakan tentang hal manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Jikalau kita membaca Bapak Ibu ayat ke-35 dikatakan, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Dikatakan ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hari ini kita akan merenungkan hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Sesuai dengan pertanyaan daripada ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan ini, kita akan melihat sedikit ke belakang. Bagaimana jikalau kita melihat kembali merenungkan tentang perjalanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita akan semakin takjub Bapak Ibu saudara terkasih. Bagaimana tidak takjub hal-hal yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai kehadiran Yesus Kristus, semuanya dibabat habis oleh Yesus Kristus, membuat orang semakin takjub melihat Yesus Kristus. Bukan membuat orang-orang banyak semakin menghujat Yesus Kristus, tapi semakin takjub Bapak Ibu saudara terkasih. Dan hari ini jawaban Yesus akan membuat hati kita semakin takjub bahwa Yesus adalah juru selamat yang datang ke dunia. Kita akan melihat bagaimana ahli-ahli Taurat dibungkam kembali oleh Yesus Kristus. Mereka yang menanyakan untuk menjatuhkan popularitas Yesus Kristus, yang mau menjatuhkan keimanan Yesus Kristus, yang menjatuhkan kealahan Yesus Kristus atas pertanyaan yang mereka ajukan. Di mana saat itu adalah pertanyaan ini adalah suatu hal yang sangat viral di tengah-tengah hukum Taurat. Manakah yang paling penting yang boleh ada dalam ke-10 hukum Taurat? Namun hari ini kita melihat bagaimana Yesus menjawab, merangkum ke-10 hukum Taurat kepada 2 hal, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Mari Bapak Ibu kita membaca di ayatnya yang ke-37, bagaimana Yesus menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat tentang manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Kita membaca yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Selanjutnya dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu saudara terkasih, tujuan ahli-ahli Taurat menanyakan hal demikian bukanlah mereka untuk mengerti, tapi tujuan mereka ingin menjatuhkan Yesus Kristus. Jikalau mana Yesus menjawab atau mengatakan bahwa salah satu dari hukum itulah yang terutama. Namun hari ini ahli-ahli Taurat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, ingin menjatuhkan Yesus Kristus. Namun Yesus memberikan jawaban telak bagi mereka yang membuat mereka terbungkam kembali. Yesus merangkum kepada 2 hal, bahwa yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Hal yang terutama adalah kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bapak Ibu saudara terkasih, hal-hal yang tidak senonoh telah dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Mereka disebut sebagai ahli Taurat, namun mereka mempertanyakan hal yang terutama dalam hukum Taurat. Ini telah menjatuhkan popularitas mereka sebagai ahli Taurat, menyatakan mereka tidak tahu akan apapun, sehingga mereka menanyakan hal demikian. Dan Yesus menjawab dengan telak, sehingga mereka terdiam dengan jawaban daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih,
Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa hal yang terutama dalam hukum Taurat adalah kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Setelah Yesus menjawab hal demikian, Yesus kembali bertanya kepada ahli-ahli Taurat. Ketika mereka berkumpul, dikatakan di ayatnya yang ke-41, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hal yang pertama dilakukan oleh orang-orang Farisi atau ahli Taurat bertanya kepada Yesus tujuannya untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Jikalau mana Yesus menjawab salah satu daripada ke-10 hukum Taurat adalah hal yang terutama, maka Yesus akan mendapatkan cemoohan daripada orang banyak. Karena pada waktu ini adalah suatu perdebatan yang sangat besar. Namun Yesus memberikan jawaban yang luar biasa, yang membuat kita hari ini harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita sebagai orang percaya. Jikalau hal ini boleh kita lakukan, maka kitalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Namun jikalau kita tidak melakukan ini, bahwa kita adalah seorang pendusta yang mengaku kita mengenal kebenaran itu, namun tidak melakukan hal demikian sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat. Pertanyaan yang diajukan Yesus mereka jawab, mereka mengaku bahwa Mesias adalah anak Daud. Namun mereka tidak mengasihi Mesias itu. Jikalau mereka benar tulus, hal yang sama dinyatakan oleh Yesus. Tujuan Yesus bertanya demikian, jikalau mereka mengaku bahwa Mesias adalah anak Daud, maka mereka harus mengakui ketuhanan daripada Yesus Kristus dan mengasihi Yesus sebagai Allah yang datang ke dunia ini. Dan walaupun mereka tidak mengakui kemesiasan Yesus, mereka mengakui bahwa Mesias adalah anak Daud, bahwa mereka mengakui kemanusiaan Yesus Kristus. Maka mereka harus mengasihi Yesus Kristus sebagai manusia. Bukan berarti mereka membenci dan mereka telah melanggar hukum yang terutama itu, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Bapak Ibu saudara terkasih, jikalau kita mengaku mengasihi Allah, mengasihi manusia, mengasihi sesama kita, maka kita harus melakukan hukum yang terutama. Bukan seperti orang Farisi yang berusaha ingin menjatuhkan Yesus Kristus. Tapi mari sebagai orang percaya kita menyelidiki kebenaran firman itu, sehingga kita semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Firman Tuhan dengan tema hari ini yaitu hal manakah yang terutama dalam hukum Taurat, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Mari Bapak Ibu, lewat pertanyaan orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, membuka mata kita dengan lebar, pengetahuan kita dengan lebar, bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia itulah yang diajarkan Allah dalam hidup kita, dan itulah isi dari firman Tuhan. Jikalau kita sudah mampu mengasihi sesama kita, kita akan boleh mengasihi Allah. Bohong jikalau kita bisa mengasihi Allah tanpa kita mengasihi sesama kita. Semuanya telah diatur oleh Allah dengan seksama supaya kita hidup dalam kebenaran yang benar, yaitu mengasihi Allah dan sesama kita. Semuanya berbarengan. Oleh karena itu jangan pernah mencobai Allah, sebab apa yang telah dilakukan oleh Allah semuanya untuk kebaikan kita. Bapak Ibu yang terkasih, jangan hidup seperti ahli-ahli Taurat yang merasa hidupnya benar namun belum mengasihi sesamanya, bahkan belum mengasihi Allah. Kasihilah sesama manusia dan kasihilah Allah kita. Itulah hukum yang terutama dan yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini. Kayak belajar dari pertanyaan ahli-ahli Farisi atau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menanyakan hal yang terutama dalam hukum Taurat. Hal ini telah membukakan jalan bagi kami mengenal kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kami, bahwa yang terutama adalah mengasihi Allah dan sesama kami. Tuhan, ajar kami supaya kami boleh melakukan hukum-Mu
yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami, sehingga kami menjadi anak-anak kesayangan Allah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman yang oleh kami renungkan, ajar kami untuk melakukannya dan boleh berbagi kasih dimanapun kami berada. Terima kasih. Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada